Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Muhammad Fikri Taqiyuddin, kemudian Shirley Rahmadaniar, Purwitasari, dan juga Sari Rahmawati. Kami akan membahas tentang bab 4 dalam landasan pendidikan, yaitu pendidikan sebagai ilmu dan seni. Poin pertama yang akan dibahas adalah alasan pentingnya status keilmuan pendidikan. Suatu disiplin ilmu dapat dipandang sebagai pengetahuan ilmiah apabila disiplin ilmu tersebut memiliki status keilmuan yang jelas. Status keilmuan suatu disiplin tersebut berarti menunjukkan bahwa keilmuan ini siap dan bisa diuji secara empiris. Jika keilmuan tersebut bisa diuji secara empiris, maka keabsahannya terbukti sehingga keilmuan tersebut bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Suatu ilmu disiplin bisa dilakukan pengujian secara empiris jika memiliki kejelasan akan 4 hal berikut. Berikut ini adalah 4 hal yang menjadi syarat pengujian empiris disiplin ilmu. Semuanya adalah kejelasan. Yang pertama dari kejelasan objek studinya, kemudian kejelasan penggunaan metodologinya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ataupun juga kegabungan dari keduanya. Kemudian kejelasan isi atau substansi ilmunya, dan yang terakhir kejelasannya dalam fungsi ketika memecahkan suatu masalah. Dan untuk itulah pada bab ini akan diuraikan garis besar status keilmuan pendidikan. Nah, untuk itu ada manfaat-manfaat yang diharapkan bisa dicapai. Yang pertama adalah menambah wawasan tentang pentingnya memahami konsep ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, umumnya dan khususnya memahami status keilmuan pendidikan. Kemudian, mempertanggungjawabkan pelaksanaan studi dan praktek pendidikan di sekolah secara pengetahuan ilmiah. Dan yang terakhir, menerapkan konsep pendidikan sebagai pengetahuan ilmiah dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kependidikan, baik dalam rangka studi maupun praktek pendidikan di sekolah. Kita masuk ke poin yang kedua dalam bab ini, yaitu konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, menurut Muhammad Hatta, tiap-tiap ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kasual dalam satu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang terstruktur secara sistematis dan berasal dari observasi, studi, dan pengalaman untuk menentukan hakikat atau prinsip tentang hal ataupun apapun yang sedang dipelajari. Secara konsep sebenarnya dalam pengetahuan sendiri dibagi atas 2 yang paling utama. Yang pertama adalah pengetahuan biasa atau awam serta pengetahuan ilmiah. Nah, sebelumnya, untuk pengertiannya sendiri, pengetahuan umum atau pengetahuan awam adalah pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau dalam contoh di dalam buku, kalau seseorang menyebut sesuatu itu berwarna kuning, maka itu memang warna kuning, seperti itu. Nah, sementara pengetahuan ilmiah sendiri berasal dari kata science, yaitu seperangkat pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis mengenai fenomena, termasuk cara menyusun dan memperluas, dan juga cara mengujinya menurut kriteria yang objektif dan diakui masyarakat ilmuwan, yang sering disebut atau dinamai ilmu pengetahuan. Nah, kembali itu pada
apa yang dikatakan oleh Muhammad Hatta sendiri, bahwa tiap-tiap ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kasual dalam satu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. Nah, apa yang dikatakan Muhammad Hatta ini merujuk pada pengertian dari konsep ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu apa yang membedakan dari pengetahuan biasa atau pengetahuan awam dengan pengetahuan ilmiah atau yang biasa disebut dengan ilmu pengetahuan? Untuk pengetahuan biasa, ciri-cirinya adalah satu, bersifat peniruan atau pewarisan masa lampau. Jadi pengetahuan awam itu biasanya diturunkan dari satu generasi ke generasi lain sehingga orang lain mengetahuinya. Dan kita menganggapnya biasa, tidak menelitinya, oh seperti ini, oh seperti itu, bagaimana ini bisa terjadi dan lain sebagainya. Kita hanya tahu, oh ini diwariskan dari nenek moyang kita, bla bla bla, seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki ambiguitas. Ambiguitas itu sendiri merupakan dalam artian lain merupakan pengertian ganda, di mana ambiguitas itu sendiri misalnya dalam satu kata itu memiliki ambiguitas, maka kata tersebut memiliki makna yang lebih dari satu sehingga penggunaannya bisa mengaburkan. Jadi pengetahuan biasa itu sendiri maknanya sesungguhnya sering kabur gitu. Di mata A suatu hal ini dianggap A, tapi di mata B suatu hal ini dianggap B, seperti itu. Jadi ketika A dan B disatukan itu kan berarti mereka memiliki perspektif yang berbeda gitu. Sehingga hal tersebut menjadikan ambiguitas. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diuji kebenarannya karena berasal dari nenek moyang itu tadi. Pengujiannya tidak pernah dilakukan dan ya kita menganggap karena dari nenek moyang, ya sudah dari nenek moyang, tidak pernah diuji kebenarannya, dan jadi kita mempercayainya begitu saja. Sementara untuk pengetahuan ilmiah sendiri, ciri-cirinya adalah yang pertama, bersifat ilmiah dari hasil sebuah penelitian dengan pendekatan tertentu. Ya, biasanya untuk pengetahuan ilmiah itu sendiri bisa berubah setiap waktu karena dilakukannya penelitian. Untuk pendekatannya sendiri berbeda-beda, ada yang melakukan observasi, ada yang melakukan literasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta. Karena berdasarkan fakta atau apa yang terjadi sesungguhnya, apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi tidak sulit untuk mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah itu memiliki ambiguitas atau pengertian ganda, dan pengertiannya sendiri pasti mutlak hanya satu, seperti itu. Lalu kebenarannya teruji. Nah, karena dilakukannya penelitian tadi yang melakukannya dengan pendekatan tertentu, maka kebenaran dari sebuah pengetahuan ilmiah pasti teruji karena didasarkan dengan fakta itu sendiri, sehingga kebenarannya bisa diuji. Nah, berikut ini adalah klasifikasi ilmu pengetahuan. Di dalam buku sendiri terbagi atas 4 klasifikasi. Ada yang berdasarkan isi, berdasarkan jenis, berdasarkan sifat pengetahuannya, dan yang terakhir ada pembagian yang sering digunakan, yang terkenal. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan isi. Ada ilmu-ilmu kealaman seperti fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, ataupun juga politik. Dan yang terakhir adalah ilmu-ilmu kemanusiaan. Contohnya seperti seni, bahasa, serta filsafat. Kemudian untuk berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 5 poin. Ada matematika, ilmu-ilmu kealaman, lalu ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu tingkah laku, dan ilmu-ilmu kemanusiaan.
Lalu untuk berdasarkan sifat pengetahuannya, di sini dibagi atas 6 bagian yang didasarkan pada klasifikasi dari Majid Nur tahun 1999. Ada dari Carl Person. Yang pertama adalah abstract science yang terdiri atas matematika dan filsafat. Yang kenapa disebut abstract science? Kemungkinan besar karena memang wujudnya sendiri tidak terlihat gitu, tapi bisa kita pikirkan. Lalu untuk yang kedua ada concrete science, konkret. Ya, seperti namanya konkret, ada bukti konkretnya. Contohnya itu seperti fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Itu kenapa disebut konkret? Kemungkinan saja karena memang bentuknya ada, wujudnya ada gitu. Lalu menurut William Signell, ilmu dikelompokkan menjadi dua, ada a priori science seperti abstract science, matematika, filsafat. Dan juga ada a posteriori science. Contohnya ada fisika juga, lalu ditambah dengan sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut Wilson G, pengetahuan itu terbagi dua ilmunya. Ada descriptive science dan juga normative science. Descriptive science contohnya psikologi dan sosiologi. Lalu untuk normative science, ada ilmu pendidikan dan juga filsafat. Sementara menurut Rudolf Carnap, ilmu pengetahuan terbagi atas dua, ada formal science dan factual science. Contoh dari formal science ada matematika, dan factual science itu contohnya seperti fisika. Lalu menurut Wilhelm Windelband, ilmu pengetahuan itu dibagi dua, ada nomothetic science, contohnya fisika dan kimia, ataupun juga ada ideographic science, contohnya ilmu pendidikan dan sosiologi. Lalu menurut Hugo Munsterberg, ilmu pengetahuan itu dibagi dua, ada theoretical science dan practical science. Contohnya sendiri, theoretical science itu matematika, dan practical science ilmu pendidikan. Nah, untuk pembagian yang sering digunakan, diantaranya ada pure science atau ilmu murni, seperti matematika dan logika, dan juga applied science atau ilmu terapan, seperti ekonomi dan ilmu pendidikan. Ataupun juga pembagian secara ilmu eksakta dan non-eksakta. Yang contohnya seperti ilmu eksakta sendiri biasanya matematika, fisika, kimia, biologi. Lalu ilmu non-eksaktanya ada ekonomi, politik, psikologi, dan ilmu pendidikan. Sekian untuk presentasi saya mengenai 2 poin di bab 4 ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Shirley untuk melanjutkan ke poin selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Fikri Taqiyuddin yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Dalam materi kali ini, saya Shirley Ramadhaniar Purwitasari dengan NIM 2007-681 akan menjelaskan tentang karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Randall dan Bacher dalam Saudullah mengatakan bahwa ciri umum ilmu pengetahuan yaitu hasil sains bersifat akumulatif atau milik bersama. Jadi, hasil sains itu bisa dipakai oleh semua orang dan tidak terbatas hanya kepada penemunya saja. Semua orang berhak menggunakan dan memanfaatkan hasil sains tersebut. Lalu, hasil sains kebenarannya tidak mutlak. Hasil sains kebenarannya tidak mutlak itu dikarenakan sains masih dikerjakan oleh manusia. Dan karena yang menyelidikinya manusia,
bisa saja terjadi kesalahan dalam penggunaan metodenya. Sains bersifat objektif, yaitu prosedur kerja atau penggunaan metode sains tidak tergantung kepada subjek yang menggunakan, dan juga tidak tergantung kepada pemahaman secara pribadi. Lalu, Ralph Ross dan Ernest van de Haag juga menyatakan bahwa ciri ilmu yaitu bersifat rasional, yakni dikarenakan ilmu merupakan hasil proses berpikir dengan menggunakan akal. Lalu bersifat empiris, yaitu ilmu merupakan hasil yang diperoleh dari pengalaman panca indera. Bersifat umum, yaitu dijelaskan tadi dapat dipergunakan oleh semua orang dan tanpa terkecuali. Lalu bersifat akumulatif, yaitu ilmu dapat digunakan dan dijadikan objek untuk penelitian berikutnya. Selain dua pakar tadi, ada pakar yang menyatakan arti ilmu pengetahuan, ciri ilmu pengetahuan. Majid Nur menyatakan bahwa karakteristik suatu ilmu dapat ditelusuri melalui pembahasan tentang landasan ilmu, objek ilmu, metode keilmuan, isi, atau materi ilmu dan fungsi ilmu. Lalu Waini Rashidin dan kawan-kawan juga menyatakan 1. Ada objek formal dalam arti bidang kenyataan yang merupakan permasalahan ilmu secara khusus. 2. Ada metode kerja yang diakui sesama ilmuwan, baik secara kuantitatif atau kualitatif, untuk meluaskan pengetahuan dalam arti mengungkapkan temuan hubungan variabel. 3. Ada sosok jaringan substansif pengetahuan yang dihasilkan secara sistematis yang mendeskripsikan fenomena alam dan kehidupan secara berdasar dan koheren. Yang keempat yaitu terdapat teknik yang mapan dan perlengkapan yang diakui dalam menerapkan pengetahuan khusus ke dalam praktek kerja yang terkait dengan objek formal. Bagaimana karakteristik suatu ilmu dan apa yang menjadi kriteria ilmu? Landasan ilmu berkenaan dengan titik, tolak, atau gagasan-gagasan yang dijadikan sandaran atau tempat berpijak para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya, dan berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena-fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi, landasan ilmu itu adalah pendirian dan pandangan hidup seorang ilmuwan. Lalu, titik tolak itu bersumber dari filsafat tertentu, karena sifat filsafat ialah induk dari semua ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu objek ilmu, objek studi ilmu. Objek studi ilmu adalah suatu kenyataan atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya. Objek ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah materi yang menunjukkan bahan dan ilmu tersebut, sedangkan objek formal ialah bentuk yang menjadikan ilmu tersebut berdiri sendiri. Jika dilihat dari sini, objek material dibagi menjadi dua, yaitu alam dan manusia. Objek alam menghasilkan ilmu seperti fisika, biologi, dan kimia. Lalu, objek manusia menghasilkan ilmu seperti sosiologi, politik, dan psikologi. Lalu, objek formal yaitu berbeda dengan yang lain. Walaupun objek materialnya sama, seperti alam menghasilkan fisika, biologi, dan kimia, namun hasil yang dikeluarkan berbeda, seperti fisika yang lebih ke arah fenomena fisik, lalu biologi yang lebih ke arah kehidupan organisme atau makhluk hidup, dan kimia yang lebih ke arah
zat-zat atau proses. Dari metode ilmu yang sering juga disebut metode ilmiah merupakan prosedur kerja sistematis yang terencana dan cermat melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu. Metode ilmiah menggunakan kajian empiris logis, yakni pengkajian yang bersumber dari penelitian yang cermat dan menggunakan cara atau metode tertentu. Pendekatan empiris yaitu melakukan pengujian apakah suatu gagasan dan pemikiran berlaku atau bersesuaian dengan kenyataan yang dialami, dan pengetahuan yang sesuai fakta dipisahkan dengan pengetahuan yang tidak berfakta. Pendekatan empiris ada dua macam, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif berisi uji teori, proses data dalam bentuk angka sebagai hasil yang eksak. Contohnya yaitu mungkin tabel grafik. Lalu kualitatif berisi tentang mengembangkan teori baru dengan proses data deskriptif dan hasil evaluasi tanpa menggunakan statistik. Contohnya mungkin seperti makalah atau analisis. Lalu, tahapan metode ilmiah menurut Yuyun S. Surya Sumantri. Perumusan masalah yaitu menemukan, menyusun, dan merumuskan pernyataan mengenai objek yang akan dikaji. Lalu, juga menentukan batas-batas objek yang akan diselidiki. Penyusunan kerangka yaitu memberikan argumentasi yang menjelaskan hubungan antara berbagai faktor sehingga membentuk permasalahan dan memberikan alasan mengapa hal itu bisa terjadi masalah. Perumusan hipotesis yakni membuat dugaan berupa jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Jawaban tersebut harus didasari oleh pendapat atau opini yang kuat dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Pengujian hipotesis yaitu kegiatan mengumpulkan fakta yang relevan dengan hipotesis dan menerapkan metode pengumpulan data yang tepat serta menggunakan instrumen penelitian yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hal ini bermaksud untuk menunjukkan apakah fakta dapat mendukung hipotesis atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Jadi, pada kegiatan penarikan kesimpulan adalah menyimpulkan hipotesis tersebut akan diterima atau ditolak. Jika fakta cukup memadai, hipotesis yang diajukan akan diterima. Apabila tidak, maka hipotesis akan ditolak. Fungsi ilmu. Ilmu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Fungsi menjelaskan. Ilmu berfungsi menjelaskan fenomena kehidupan, terutama menjelaskan kenapa atau suatu fenomena bisa terjadi dan apa yang menjadi penyebab sebenarnya. Fungsi menjelaskan mempunyai 4 pola, yaitu penjelasan deduktif. Penjelasan deduktif ialah penjelasan ilmiah yang menggunakan pola pikir deduktif atau menarik kesimpulan dari hal-hal umum berupa pendapat yang telah dianggap benar dan telah dikemukakan lebih dahulu. Contohnya yaitu korupsi merusak sendi-sendi kehidupan yang berkeadilan di sosial Indonesia karena angka korupsinya tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa Indonesia sendi kehidupannya masih rusak. Lalu penjelasan probabilistik yaitu
penjelasan yang menggunakan pola pikir induktif dengan cara mengambil kesimpulan dari sejumlah kasus individual atau khusus, seperti Rina mati, Doni mati, Joko mati. Jadi kesimpulannya, semua manusia akan mati. Penjelasan teologis yaitu didasarkan pada tujuan tertentu. Contohnya adalah kenapa seorang pemimpin rakyat sedang dermawan kepada rakyatnya. Hal itu dapat dijawab dengan karena sebentar lagi pilkada, maka ia meminta dukungan rakyat sehingga dapat menjadi pemenang dalam pilkada. Lalu penjelasan genetik yaitu penjelasan yang didasarkan atau menggunakan seperangkat faktor yang timbul sebelumnya untuk menjelaskan fenomena yang timbul kemudian. Contohnya yaitu kenapa bayi tidak dapat langsung berjalan. Hal itu dikarenakan otot-otot bayi masih belum kuat dan koordinasi antara otot dan otak belum seimbang. Bayi baru bisa berjalan jika otot dan otaknya sudah seimbang dan hal itu dapat dicapai di usia tertentu. Fungsi memprediksi adalah suatu kemampuan ilmu yang dapat menerka sesuatu yang akan terjadi. Contohnya yaitu mengadakan kuis di suatu kelas. Dari nilai di kelas itu dapat dilihat bahwa sejauh mana anak kelas tersebut dapat memahami ilmu yang telah diberikan. Fungsi mengontrol yaitu fungsi yang memeriksa atau menguji suatu kegiatan dalam metodenya sudah sesuai atau tidak. Fungsi ini sangat penting sehingga praktek tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ada. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Konsep ilmu pendidikan. Ada dua istilah, yaitu pedagogi dan paedagogik. Pedagogi lebih menekankan kepada aspek praktis yang menyangkut kegiatan mendidik dan kegiatan membimbing anak. Sedangkan paedagogik lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan dan bagaimana kita membimbing dan mendidik anak. Konsep pendidikan menurut para ahli yaitu seperti yang disampaikan Diryar Kara, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, yakni pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode, dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. Menurut Imam Barnadib, yaitu ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Lalu yang disampaikan oleh Desujana adalah ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis logis berdasarkan prinsip yang diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran yang tepat. Karakteristik ilmu pendidikan adalah landasan ilmu pendidikan. Landasan ilmu pendidikan selalu berkaitan dengan eksistensi manusia yang mempunyai tujuan hidup. Tujuan pendidikan senantiasa terkait dengan tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, ilmu pendidikan hanya akan dapat berdiri kokoh dan berkembang dengan pesat apabila berlandaskan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Objek ilmu pendidikan sama halnya dengan objek ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu terdiri dari atas objek material dan objek formal. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia dan hakikatnya berbeda dengan hewan, tumbuhan maupun benda mati. Objek formal ilmu pendidikan menurut Desujana adalah perkembangan, pengalaman manusia sebagai makhluk individual sosial dan unik sepanjang hayatnya, yang dapat dan harus dibelajarkan,
sehingga terwujud sikap dan perilaku yang kondusif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Dari metode ilmu pendidikan, layaknya ilmu lain, ilmu pendidikan juga menggunakan metode penelitian ilmiah, yaitu prosedur yang menggunakan pola pikir dan pola kerja yang sistematis untuk mendapatkan kebenaran dan pengetahuan yang sah dan dapat dipercaya. Menurut De Sujana, ilmu pendidikan menggunakan logiko atau dedukto, hipotetikal, dan verifikatif. Metode ini digunakan melalui A. Menyusun kerangka pemikiran logis, B. Penerapan hipotesis yang merupakan upaya deduksi dari kerangka pemikiran logis tersebut, dan C. Verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenaran tentang diterima atau tidaknya pernyataan dalam hipotesis tersebut. Isi ilmu pendidikan. Layaknya ilmu lain, ilmu pendidikan juga mempunyai isi berupa struktur pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis sebagai hasil penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan. Struktur pengetahuan memuat yaitu postulat, asumsi, konsep, teori, generalisasi, hukum, prinsip, dan model. Postulat adalah pandangan mendasar yang keberadaannya diterima tanpa dibuktikan lagi dengan empiris. 2. Asumsi adalah pandangan yang didasarkan kerangka berpikir tertentu, yang kebenarannya dapat diterima namun harus dikaji secara empiris. 3. Konsep adalah serangkaian pendapat yang konsisten dihasilkan dari pemikiran dan pengalaman. 4. Teori adalah konsep yang tersusun secara sistematis yang umumnya memberi penjelasan sesuatu bisa terjadi. Kelima, generalisasi adalah kesimpulan umum yang bisa ditarik dari pengalaman khusus, biasanya sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. 6. Hukum adalah pendapat yang biasanya dinyatakan dalam bentuk jika maka sebagai hasil generalisasi riset ilmiah. Ketujuh, prinsip yaitu hukum yang berlaku untuk sekelompok atau beberapa individu namun tidak berbentuk jika maka. Dan yang terakhir kedelapan, model adalah serangkaian teori, hukum prinsip yang menggambarkan suatu sistem kegiatan sampai pada panduan penggunaannya dalam suatu ilmu. Fungsi ilmu pendidikan. Sama seperti hal yang tadi dijelaskan, ada 3 fungsi ilmu pendidikan, yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Menjelaskan yaitu memberitahu pendidikan secara objektif, memprediksi yaitu sejauh mana murid dapat memahami materi, dan kalau fungsi mengontrol yaitu agar tidak keluar dari kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Cabang ilmu pendidikan. M.J. Langfield mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut, yaitu 1. Ilmu mendidik teoritis, meliputi ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Yang kedua yaitu ilmu mendidik praktis, meliputi didaktik atau metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan gereja atau lembaga keagamaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan ketidakjelasan yang saya ucapkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sadi Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi ilmu pendidikan. Layaknya ilmu lain, ilmu pendidikan juga mempunyai isi berupa struktur pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis sebagai hasil penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan. Struktur pengetahuan memuat yaitu postulat, asumsi, konsep, teori, generalisasi, hukum, prinsip,
dan model. Postulat adalah pandangan mendasar yang keberadaannya diterima tanpa dibuktikan lagi dengan empiris. 2. Asumsi adalah pandangan yang didasarkan kerangka berpikir tertentu, yang kebenarannya dapat diterima namun harus dikaji secara empiris. 3. Konsep adalah serangkaian pendapat yang konsisten dihasilkan dari pemikiran dan pengalaman. 4. Teori adalah konsep yang tersusun secara sistematis yang umumnya memberi penjelasan sesuatu bisa terjadi. 5. Generalisasi adalah kesimpulan umum yang bisa ditarik dari pengalaman khusus, biasanya sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. 6. Hukum adalah pendapat yang biasanya dinyatakan dalam bentuk jika maka sebagai hasil generalisasi riset ilmiah. 7. Prinsip yaitu hukum yang berlaku untuk sekelompok atau beberapa individu namun tidak berbentuk jika maka. Dan yang terakhir ke-8 model adalah serangkaian teori, hukum prinsip yang menggambarkan suatu sistem kegiatan sampai pada panduan penggunaannya dalam suatu ilmu. Fungsi ilmu pendidikan. Sama seperti hal yang tadi dijelaskan, ada 3 fungsi ilmu pendidikan, yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Menjelaskan yaitu memberitahu pendidikan secara objektif, memprediksi yaitu sejauh mana murid dapat memahami materi, dan kalau fungsi mengontrol yaitu agar tidak keluar dari kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Cabang ilmu pendidikan. M.J. Langfield mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut, yaitu 1. Ilmu mendidik teoritis, meliputi ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Yang kedua yaitu ilmu mendidik praktis, meliputi didaktik atau metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan gereja atau lembaga keagamaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan ketidakjelasan yang saya ucapkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sadi Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi ilmu pendidikan. Layaknya ilmu lain, ilmu pendidikan juga mempunyai isi berupa struktur pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis sebagai hasil penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan. Struktur pengetahuan memuat yaitu postulat, asumsi, konsep, teori, generalisasi, hukum, prinsip, dan model. Postulat adalah pandangan mendasar yang keberadaannya diterima tanpa dibuktikan lagi dengan empiris. 2. Asumsi adalah pandangan yang didasarkan kerangka berpikir tertentu, yang kebenarannya dapat diterima namun harus dikaji secara empiris. 3. Konsep adalah serangkaian pendapat yang konsisten dihasilkan dari pemikiran dan pengalaman. 4. Teori adalah konsep yang tersusun secara sistematis yang umumnya memberi penjelasan sesuatu bisa terjadi. 5. Generalisasi adalah kesimpulan umum yang bisa ditarik dari pengalaman khusus, biasanya sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. 6. Hukum adalah pendapat yang biasanya dinyatakan dalam bentuk jika maka sebagai hasil generalisasi riset ilmiah. 7. Prinsip yaitu hukum yang berlaku untuk sekelompok atau beberapa individu namun tidak berbentuk. Terima kasih kepada Sili yang sudah membawakan materi sebelumnya. Saya Sari Rahmawati akan melanjutkan materinya yaitu
mendidik sebagai seni dan teknik. Terdapat dua pendirian yang sangat berpengaruh besar dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai seni dan yang kedua yaitu pendidikan sebagai teknik. Pendidikan sebagai seni mempunyai arti di mana perbuatan mendidik yang memiliki sifat kreatif atau mencipta. Sebab melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga menjadi manusia yang baru dengan kemungkinan-kemungkinan yang baru dan lebih baik. Menurut pendirian ini juga, perbuatan mendidik tidak dapat dipelajari begitu saja, hanya orang-orang berbakat yang dapat mempelajari seni didik. Menurut orang-orang yang percaya kepada pendirian ini, mereka lebih mementingkan improvisasi daripada harus bergantung telak kepada formula-formula yang telah ditentukan. Mereka lebih mempunyai tujuan untuk menciptakan anak didik mereka untuk membuat suatu karya yang utuh, unik, dan sejati atau tidak dibuat-buat. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai teknik mempunyai arti perbuatan mendidik itu suatu perbuatan teknik. Sama halnya dengan mengajar dan melatih. Ilmu pendidikan itu termasuk teknologi. Mereka mempunyai pernyataan bahwa siapapun yang menguasai materi ajaran atau didikan serta alat dan metodenya akan berhasil dengan efektif menjadi seorang guru atau pendidik. Mereka juga lebih mempercayai bahwa prinsip pendidikan dapat dianalisis dan bahwa seni didik dapat dipelajari secara ilmiah bukan hanya untuk orang-orang yang berbakat. Selanjutnya itu pendidikan melalui prinsip-prinsip termasuk prinsip belajar dan mengajar. Di samping perlunya konsep dan penilaian dan pertimbangan yang tepat tentang anak, situasi, serta kondisi pendidikan, terdapat kelemahan-kelemahan umum dalam dunia pendidikan, di antaranya ketidaklengkapan analisis atas bidang mengajar. Karena pada kenyataannya sangat disayangkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara analisis bidang mengajar dengan bidang belajar. Selanjutnya yaitu kurang berhasilnya pendidikan dalam membina tenaga kependidikan dalam seni didik. Hal ini disebabkan karena kesanggupan guru untuk mengembangkan seni didik masih terlalu bergantung pada bakat dan luasnya pengalaman pengajar. Hal tersebut mengakibatkan calon-calon pendidik perlu mempelajari hasil-hasil yang telah dikumpulkan dalam ilmu pendidikan, tetapi sekaligus juga harus mempelajari, menganalisis proses belajar dan mengajar. Selanjutnya yaitu mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara ilmiah. Manfaat teknologi pendidikan telah dirasakan pada pembaruan pembelajaran yang terlaksana secara individual, baik itu individual terpisah maupun individual dalam kelompok. Tetapi pendidikan tanpa teknologi baru masih bisa memajukan proses belajar mengajar melalui penghampiran belajar tuntas. Contohnya yaitu memberikan indikasi bahwa berbagai kombinasi antara penghampiran ilmiah dan pengembangan seni didik masih perlu ditemukan, diteliti, dianalisis, dan dikembangkan oleh para petugas lapangan yaitu para guru dan para pendidik. Di sini ada salah satu contoh metode yang terbukti menghasilkan dampak baik dalam dunia pendidikan, yaitu metode pengajaran dalam kelompok. Cara ini dapat memajukan hasil-hasil penelitian dan analisis yang lebih lengkap dengan adanya pendidik yang berkualifikasi dan mampu mengelola pelajaran dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah kesimpulan dari bab pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pertama yaitu kejelasan status keilmuan pendidikan sangatlah penting guna memperkuat eksistensi disiplin ilmu tersebut sebagai ilmu pengetahuan. Kedua, ilmu pengetahuan yaitu ilmu yang disusun melalui kegiatan berpikir kritis dengan tujuan memperoleh pemahaman dan solusi terhadap suatu problema. Klasifikasi ilmu pengetahuan itu mencakup ilmu kealaman, ilmu sosial, dan ilmu kemanusiaan.
Yang ketiga yaitu karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Itu mencakup landasan ilmu, objek studi, metode ilmiah, fungsi ilmu. Fungsi ilmu sendiri mempunyai poin-poin untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol problema sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan mencakup hal-hal berikut, yaitu konsep, karakteristik, landasan, objek, metode, isi, fungsi, dan cabang ilmu pendidikan. Yang kelima, pendidikan sebagai seni mempunyai arti mendidik merupakan seni yang melibatkan nilai dan perasaan yang sangat tidak mungkin untuk berkembang menjadi teknologi. Sedangkan pendidikan sebagai teknik mempunyai pernyataan siapapun bisa menjadi pendidik apabila dia menguasai materi didikan dengan baik. Yang terakhir, metode pengajaran dalam kelompok merupakan cara yang memajukan hasil-hasil penelitian dan analisis ilmiah yang lebih lengkap. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak presentasi kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.